Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ba'du. Pada pembahasan hikam minggu yang lalu, kita sampai pada mutiara hikmah yang ke-30, yang mana beliau Imam Ibn Athaillah Sakandari menjelaskan tentang dua marhalah atau dua maqam, dua tingkatan, dua tahapan, yaitu yang pertama al-wasilun, orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Kemudian yang kedua yaitu as-sairun, orang-orang yang masih dalam perjalanan, atau al-muridun, yang masih menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengambil acuan dalil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquh. Ya. Jadi beliau menggunakan acuan dalil secara isyari, secara eksplisit mengenai dua tingkatan, yaitu al-wasilun dan as-sairun. Ya. Untuk kalangan yang al-wasilun, orang-orang yang sudah sampai, atau al-arifun, berlaku bagi mereka secara isyari firman Allah, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaknya orang-orang yang diberi keluasan rezeki oleh Allah memberikan, mendermakan dari kelonggaran rezekinya itu. Jadi walaupun sebenarnya ayat ini secara zahir adalah mengarah kepada para suami yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecukupan atau rizki yang luas, yang lapang, maka hendaknya dia memberikan belanja sesuai dengan tingkat kelapangan rizki yang Allah berikan padanya. Namun Imam Ibn Athaillah Sakandari, beliau tidak hanya melihat ayat ini secara makna zahir yang memiliki konteks berlaku pada suami yang diberikan rezeki lebih oleh Allah, tapi secara isyarat beliau menangkap makna ini juga berlaku bagi orang-orang wasilun, orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, untuk menginfakkan dalam arti
memiliki pandangan yang lebih luas tentunya dalam melihat suatu peristiwa dan kejadian sehingga memiliki hati yang lebih legowo. Sedangkan ayat berikutnya wa man qudira alaihi rizqu, dan barang siapa yang dibatasi atau rizkinya sempit, kehidupannya sulit, ya, maka juga dia menginfakkan, membelanjakan, memberi belanja sesuai dengan yang dia dapatkan, ya, kadarnya. Ini kata Imam Ibnu Athaillah, ya, simbol kepada as-sairun, orang yang masih dalam perjalanan. Artinya dia masih banyak terbentur dengan fakta-fakta realita yang tidak sesuai dengan keinginan dia. Sehingga tentu dalam cara menyikapi, cara sudut pandangnya juga berbeda. Karena memang pandangannya, cakrawala pemikirannya itu belum seluas samudra dari orang-orang yang pertama, yaitu al-wasilun. Oke, itu kesimpulan dari pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu di Hikam 30. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan kepada Hikam ke-31. Qala radhiyallahu an, ihtadar rahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuh wal wasiluna lahum anwarul muwajahah. Fal awwaluna lil anwar wa haula'i al anwaru lahum li'annahum lillahi la li syai'in dunah qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Jadi pada hikam-hikam, ya, mulai dari hikam yang kita baca minggu lalu, hikam ini, kemudian hikam selanjutnya, Ibnu Athaillah banyak di dalam memaparkan makna-makna yang terkandung di dalam hikam ini, banyak menggunakan istishhad, mengambil syahid atau mengambil dalil secara tersirat, secara eksplisit dari ayat-ayat Quran. Ihtadar rahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuh. Orang-orang yang pergi kepada Allah, yang menuju kepada Allah, mereka mencari petunjuk. Mereka mencari petunjuk bi anwarit tawajjuh, dengan cahaya penghadapan. Jadi mereka para as-sairun atau ar-rahilun sama, al-muridun sama. Mereka menuju kepada Allah, mencari petunjuk untuk menuju Allah dengan cahaya tawajjuh. Tawajjuh itu penghadapan. Wal wasiluna, sedangkan orang-orang wasilun, orang-orang yang sudah sampai, al-arifun, lahum anwarul muwajahah, mereka, ya, telah memiliki cahaya-cahaya, ya, al-muwajahah. Muwajah itu apa? Saling berhadapan. Kalau tawajjuh itu masih searah. Kalau al-muwajahah itu sudah ada apa? Sudah ada hubungan timbal balik. Ada, ya, aktif. Kalau tawajjuh itu pasif, hanya satu arah. Fal awwaluna lil anwar, yang pertama itu yaitu para ar-rahilun, mereka dalam perjalanannya masih menuju cahaya. Wa haula'il anwaru lahum, sedangkan yang kedua al-wasilun, mereka itu adalah cahaya itu sendiri. Kenapa? Li'annahum lillah, karena mereka dalam perjalanannya, dalam ibadahnya, dalam taatnya adalah untuk Allah, la li syai'in dunah, bukan untuk sesuatu yang lain selain Allah. Qulillahu
thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Lalu beliau mengambil kutipan ayat qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Katakanlah wahai Kanjeng Nabi, Allah saja, kemudian tinggalkan mereka tenggelam di dalam permainan mereka. Ya, lagi-lagi secara teks, secara konteks ayat ini sebenarnya secara tekstual ini menjelaskan tentang bagaimana pembelaan Allah kepada Kanjeng Nabi untuk membiarkan orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka berada di dalam atau tenggelam di dalam kegelapan mereka. Tenggelam dalam permainan mereka, itu permainan dunia ini. Tapi secara eksplisit Imam Ibnu Athaillah mengambil ayat ini secara makna isyarat, ya, secara makna isyari, secara makna eksplisit, secara makna tersirat, ya, untuk orang-orang yang belum memahami, belum sampai, belum menjangkau, maka biarkan mereka masih berada di dalam dunianya. Baik. Apa maksud dari hikam ini? Kita lihat pada syarahnya. Ihtadar rahiluna ayissairun. Orang-orang yang pergi menuju Allah. Orang-orang yang pergi menuju Allah artinya orang-orang yang berjalan menuju Allah. Perjalanannya perjalanan ruhani yang bukan ditempuh oleh perjalanan fisik yang terikat dengan jarak dan waktu, tapi perjalanannya adalah perjalanan ruhani. Disebut perjalanan ruhani karena yang harus dilintasi adalah akobat-akobat, ya, hambatan-hambatan, rintangan-rintangan yang di situ menjadi medan dari hawa nafsu, dari amarah, lawamah, dan seterusnya. Maka itu yang harus dilewati, yang harus dijalani. Maka untuk melewati itu, untuk menjalani itu disebut, ya, karena penuh dengan rintangan, hambatan, mujahadah, mukabadah, di situ maka disebut perjalanan. Jadi perjalanannya bukan perjalanan ruang dan waktu, tapi perjalanannya adalah perjalanan menapai, perjalanan melewati tahapan-tahapan dari nafsu yang menjadi rintangan utama di dalam suluk ilallah. Ihtadar rahiluna, orang-orang yang berjalan menuju Allah, mereka mencari hidayah, mencari petunjuk. Bi anwari tawajjuh, dengan cahaya tawajjuh. Cahaya tawajjuh yakni al-anwari al-hasilati minal ibadat wa riyadhah. Anwaru tawajjuh adalah cahaya yang dihasilkan dari ibadah mereka, dari riyadhah mereka. Allati tawajjahu biha ila hadratir Rabb, yang mereka hadapkan ibadah itu, ya, ketaatan itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam ibadahnya itu, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya yang dia lakukan, ketika dihadapkan kepada Allah, artinya dia jadikan Allah sebagai orientasinya, ya, maka itu disebut dengan tawajjuh. Nah, jadi tawajjuh itu mengallah sentriskan, menjadikan ibadahnya, ketaatannya sebagai persembahan untuk Allah. Ini namanya tawajjuh. Berarti kita mengarahkan diri pada Allah, mengarahkan hati pada Allah. Ini namanya tawajjuh. Mengarahkan ibadah, taat, zikir, ya, sedekah dan seterusnya kepada Allah, namanya tawajjuh. Fa innal mujahadata bihasbil ada yahsulu minha anwarul fil qulub, karena yang namanya mujahadah, perang melawan keinginan-keinginan nafsu, itu biasanya ketika dilakukan dengan sungguh-sungguh, ketika dilakukan dengan sebenar-benarnya, maka akan menghasilkan cahaya di dalam hati, akan memberikan
pencerahan di dalam hati. Yahtaduna biha ilallahi ta'ala hatta yasilu ilaihi. Sehingga mereka menjadikan ya tawajjuh ibadahnya yang mereka alamatkan, yang mereka hadapkan, yang mereka persembahkan kepada Allah itu sebagai jalan yang akan menyampaikan kepada keridhaannya. Wal wasiluna lahum anwarul muwajahah. Sedangkan orang-orang yang wasilun, orang-orang yang arifun, yang sudah sampai, yang sudah kenal dengan Allah. Lahum anwarul muwajahah, mereka memiliki cahaya muwajahah. Apa cahaya muwajahah? Ayil anwarul lati wajahathum min hadratir Rabb. Yaitu cahaya yang menghadap, yang Allah berikan, yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ay ufidat alaihim hatta arafuhu subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah berikan nur ke dalam hatinya sehingga dia tahu, Allah perkenalkan bahwa ibadah yang dia persembahkan ternyata itu sebenarnya anugerah dari Allah. Ini namanya anwarul muwajahah. Paham gitu? Jadi kalau orang-orang muridun atau ar-rahilun, mereka menghadap kepada Allah dengan anwarut tawajjuh. Jadi dengan ketaatannya, dengan ibadahnya, dengan zikirnya, itu mereka ya mendapatkan pencerahan dalam hati, dalam arti hatinya akan semakin suci, semakin bersih. Itu namanya anwarut tawajjuh. Sedangkan orang-orang arif, mereka telah diliputi anwar. Artinya diliputi anwar, Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu telah memberikan cahaya ke dalam hati mereka. Lalu mereka menyadari bahwa ternyata ibadah yang mereka persembahkan, ya, ibadah atau ketaatan zikir yang mereka lakukan, itu toh pun sebenarnya adalah anugerah dari Allah. Itu perbedaannya. Fal awwaluna lil anwar. Untuk golongan yang pertama yaitu ar-rahilun atau as-sairun atau al-muridun, mereka melakukannya itu lil anwar, untuk menghidupkan cahaya. Ai abidun laha wa muhtajuna ilaiha. Maksudnya dia beribadah untuk mendapatkan pencerahan. Wa muhtajuna ilaiha, dan perlu kepada cahaya itu litawassuli biha ila matlubihim, untuk sampai kepada harapan mereka. Sedangkan wahaulai, sedangkan mereka ayil wasilun, orang-orang yang sudah sampai. Al wasilun, orang yang sudah sampai pada Allah, orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Al anwaru lahum, cahaya telah meliputi mereka. Aitsabitatun lahum, yakni telah tetap min ghairi mu'anatin wa masyaqqah, dengan tanpa kesulitan dan ya beban. Maaf, fanaihim anha bi rabbihim, karena mereka telah fana, artinya telah menyaksikan bahwasanya semua ibadahnya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu amalkan. Li'annahum lillah la li syai'in dunah, karena mereka beramal itu adalah ya untuk Allah, bukan untuk sesuatu yang lain. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Qulillahu, katakanlah wahai Muhammad, Allah saja, ay tawajjah ilaihi, maksudnya adalah menghadaplah pada Allah, wala tamil ila anwarin, jangan condong kepada cahaya, wala ghairiha, maupun kepada selain cahaya. Summa dzarhum, lalu tinggalkan mereka, fi khawdihim yal'abun, di dalam permainan mereka tenggelam. Fa ifradut tauhid ba'da fana'il al-yar huwa haqqul yakin wa ru'yatu ma siwallahi khawdun wa la'ib wa dzalika min sifatil mahjubi. Fa ifradut tauhid, menunggalkan atau ya tujuan pokok mentauhidkan Allah dan tidak cenderung kepada apapun itu, pada cahaya, kepada anugerah, kepada karamah,
Ya. Huwa haqqul yakin itu adalah merupakan bentuk dari haqqul yakin. Wa ru'yatu ma siwallahi khaudun wa la'ib, sedangkan dalam ibadah penyaksian terhadap selain Allah, melihat selain Allah dalam ibadahnya adalah salah satu bentuk khaud, kelalaian, wala'ib, dan permainan. Wa dzalika min sifatil mahjubin, yang demikian itu yaitu menyaksikan selain Allah dalam ibadah, ya, kita menyaksikan karomah, menyaksikan yang dia lihat, ingin mendapatkan ya keistimewaan, kasyaf dan seterusnya, itu adalah sifatnya al-mahjubin, sifatnya orang-orang yang masih terhalang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita tambah satu lagi. Tasyawufuka ila ma batana fika minal uyubi khairun min tasyawufika ila ma hujiba anka minal ghuyub. Tasyawufuka, upaya atau usahamu, ila ma batana fika minal uyub, untuk mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dirimu dari kekurangan-kekurangan. Itu khairun, lebih baik, minta syawufika, dari upayamu, ila ma hujiba, untuk mengetahui apa yang terhalang, yang tertutup, angka dari kamu, minal ghuyub, dari perkara-perkara yang ghaib. Jadi kata Ibnu Athaillah pada hikam ke-32 ini, tasyawufuka, tasyawuf sin loh ya, bukan tasawuf, ilmu tasawuf shod. Tasyawufuka, tasyawufuka, keinginanmu untuk melihat, keinginan kamu untuk mengetahui, ila ma batana fika minal uyub, untuk mengetahui kekuranganmu yang ada di dalam dirimu, ya, itu jauh lebih baik, kata Ibnu Athaillah, daripada keinginanmu untuk mengetahui apa yang ditutup oleh Allah dari perkara yang ghaib. Artinya sebenarnya masih jauh lebih elegan, jauh lebih elit orang-orang yang lebih kepo, tertarik untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dirinya, dibandingkan orang yang lebih tertarik untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Tasyawufuka, keinginanmu untuk melihat, untuk mengetahui, ayyuhal murid, wahai para murid, ila ma batana fika, dari apa yang tersembunyi di dalam dirimu, minal uyub, dari kekurangan-kekurangan, an-nafsaniyah, yang merupakan kekurangan-kekurangan sifat-sifat buruk dari nafsu. Kariyai, seperti halnya riya, wasu'il khuluq, dan buruknya budi pekerti, wal mudahanah, dan bermuka dua, wa hubbil riyasah wal jah, gila pangkat dan jabatan. Ai tawajjuhu himmatika ila zawali dzalik, artinya keinginanmu, upayamu untuk menghilangkan ya sifat-sifat yang tersembunyi dari dirimu, aib-aib, cacat-cacat, ya, kekurangan-kekurangan dari dirimu, yaitu seperti tadi, riya, buruk pekerti, nifak, kemudian gila harta, pangkat, jabatan. Keinginanmu untuk mengetahui itu, ya, birriyadati, dengan cara riyadha wal mujahadah, dan mujahadah wa talabi takhallus minha, dan membersihkannya. Wala yakunu fil ghalibi illa ala yadi syaikhin kamilin nasihin, yang biasanya ya jalannya akan jauh lebih efektif jika di bawah bimbingan seorang guru yang sempurna. Khairun, upayamu untuk mengetahui kekurangan-kekurangan pribadimu, ya, yaitu untuk membersihkan sifat-sifat yang tercela yang ada di dalam dirimu, itu jauh lebih baik, minta sawufika, dari keinginanmu, ilama hujiba, untuk mengetahui ilama hujiba, pada perkara-perkara yang Allah tutupi, minal ghuyubi, dari perkara gaib, min khafayal qadar, dari ketentuan-ketentuan Allah yang lembut. Artinya untuk mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang ya, untuk mengetahui penerawangan lah. Wala ta'ifil ibar wal asra, dan mengetahui kelembutan-kelembutan
ibarah wal asraril ilahiyah dan rahasia-rahasia ketuhanan, wal ma'arif al-ladunniyah dan pengetahuan-pengetahuan ladunni, wal karamatil kauniyah dan keramat-keramat. Li anna dzalika hadzu nafsik, karena semua itu yang disebutkan yakni untuk mengetahui hal-hal gaib, untuk mendapatkan ilmu ladunni, untuk mendapatkan karamah, semua itu adalah kebagian dari nafsu. Walaysa limaulaka syai'un ma'ah, dan tidak ada ya bagian dari itu yang mendekatkan kamu kepada Tuhanmu. Artinya jangan kira orang yang memiliki karamah lebih tinggi derajatnya dari orang yang tidak memiliki karamah. Jadi walaupun sama-sama wali, ya, yang satu wali Allah anugerahkan karamah, hal-hal yang luar biasa, yang menyalahi atau yang tidak seperti umumnya orang, bisa terbang, bisa jalan di atas air. Ya. Walaupun dia wali sekalipun, ya, tidak berarti bahwa wali yang Allah beri karamah itu lebih mulia derajatnya dibanding wali yang karamahnya tidak nampak sama sekali. Artinya wali yang kelihatannya sangat alamiah. Karena munculnya karamah pada seorang wali itu tidak menjadi takaran, tidak menjadi ukuran standar atau barometer bahwa yang memiliki karamah itu lebih mulia daripada wali yang tidak Allah beri karamah. Ya. Maka kalau orang ibadah untuk mencari karamah, itu sebenarnya berarti yang dia lakukan kembali kepada nafsunya lagi. Ya. Karena dia mencari karamah. Karamah adalah ambisi nafsu untuk terlihatan unggul di mata teman-temannya, di mata masyarakat. Ini kan berarti nafsu lagi yang berbicara. Jadi keinginan-keinginan untuk mendapatkan itu, ya, adalah keinginan nafsu. Sedangkan kalau kita untuk mengetahui aib, kekurangan kita, aib-aib kita yang ada di dalam diri kita, wah, itu jauh lebih bermanfaat dalam perjalanan menuju Allah dibandingkan kita menyibukkan diri dengan keinginan untuk mendapatkan keramat, untuk mendapatkan keinginan-keinginan untuk mendapatkan hal-hal yang nyeleneh dan seterusnya. Fala taqsidha bi amalik, maka jangan engkau jadikan, jangan engkau cari hal-hal di atas itu untuk mengetahui rahasia-rahasia takdir, untuk mengetahui ya isyarat-isyarat, ilmu-ilmu laduni, keramat dan seterusnya. Jangan engkau cari dengan amalmu. Artinya jangan kita jadikan tujuan dalam ibadah kita, dalam amal kita. Wala tashtagil wala tusgil qalbak biha, dan jangan kau sibukkan hatimu dengan itu. Yang kau sibukkan dengan keramat, dengan keinginan-keinginan untuk mendapatkan kenyelenehan dan seterusnya. Ya, wala tarkan ila ma dzahara laka minha, dan kalaupun keluar darimu hal-hal yang aneh itu, maka jangan kau condong, jangan kau terbuai. Ya. Fa inna dzalika yaqdahu fi ubudiyati, karena itu akan sangat mengotori dalam penghambaan. Walidza qalu, oleh karena itu dikatakan, mereka berkata kun talibal istiqamah wala takun talibal karamah. Jadilah kalian orang yang mencari istiqamah dan jangan jadi kalian orang yang hanya mencari karamah. Fa inna nafsaka tataharraku wa tatlubul karamah. Karena dirimu, nafsumu itu tergerak untuk mencari karamah. Wa maulaka yatlubu bil istiqamah, sedangkan Tuhanmu menuntutmu untuk mencari istiqamah. Wala takunu wali an takuna bihaqqi maulak aula bika min an takuna bihadzi nafsik. Dan sedangkan engkau memenuhi kehendak Tuhanmu jauh lebih utama dibandingkan memenuhi kehendak nafsumu. Artinya kita dalam mujahadah mencari, ya, tahu tentang keinginan, tentang ambisi, tentang aib-aib nafsu kita, itu kan kehendak Allah, keinginan Allah. Tentu itu lebih utama dibandingkan dalam ibadah kita tujuannya adalah untuk mendapatkan keramat, untuk mendapatkan kasyaf dan seterusnya. Karena keinginan untuk mendapatkan karomah, kasyaf dan seterusnya itu kan keinginan nafsu. Sedangkan mana utama antara kita mengikuti keinginan Allah maupun keinginan nafsu? Tentu lebih utama mengikuti keinginan
Allah. Kita untuk membersihkan diri, mengetahui aib-aib, kekurangan diri kita sendiri, itu kehendak Allah. Itu keinginan Allah. Allah ingin kita membersihkan dari sifat-sifat yang tercela itu. Sedangkan untuk mendapatkan karomah, bisikan untuk supaya saya dapat karomah, dapat kasyaf, dapat mengetahui masa depan. Lah itu kan bisikan keinginan nafsu itu. Sedangkan mengikuti keinginan Allah tentu lebih mulia dibandingkan mengikuti keinginan nafsu. Artinya mujahadah, mengetahui keinginan-keinginan diri kita atau mengetahui aib-aib cacat yang ada dalam hati kita, sifat-sifat tercela, itu adalah lebih mulia karena itu keinginan atau kehendak Allah, ya, tuntutan dari Allah. Sedangkan untuk mendapatkan karamah itu adalah tuntutan dari nafsu kita. Tentu jauh lebih mulia mengikuti tuntutan Allah dibandingkan tuntutan nafsu. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.